Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Ngobrol Politik spesial edisi hari ini Selasa 1 Oktober 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kita akan berbincang dan berdiskusi tentunya terkait dengan topik-topik yang paling hangat nih, apalagi jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 khususnya di Kota Makassar. Nah, hari ini spesial kita udah kedatangan tim sosmed atau juga tim pemenangan ya dari Sehati, pasangan Andi Seto dan juga Ibu Reski Mofiati. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, ada Kak Ari dan juga ada Kak Bambang. Sore Kak. Sore. Nah, gimana kabarnya? Perjalanan ke sini lancar? Sedikit tadi Sedikit apa? Sedikit menerobos lampu merah tadi jadi sempat ditilang tadi. Oke. Jadi di samping kanan nggak apa-apa. Jadi di sebelah kanan saya Tribunar sudah ada Kak Adrian Awal dan juga ada Kak Bambang yang sedikit banyak akan membagikan nih terkait dengan seperti apa sih pelaksanaan campaign dari Sehati ini sendiri. Nah, pertama mungkin Tribuners masih mau tahu lebih lanjut lagi kalau Kak Adrian sendiri dan juga Kak Bambang sendiri di Sehati ini posisinya sebagai apa? Kalau saya penanggung jawab untuk tim media center dan tim kreatif. Oke. Berarti tujuan atau tugas-tugasnya sendiri paling banyak di mana tuh Kak? Di sosmed. Di sosmed sendiri ya. Oke. Kalau Kak Bambang? Kalau saya wakilnya. Jadi wakil ketua ya? Saya sebagai tim kreator juga dan sebagai tim pemenangan Kakak Seto dan Kakak Kiki. Oke. Nah, membahas terkait dengan seperti apa media sosial serta citra yang diupayakan untuk pasangan Sehati ya di Kota Makassar sendiri. Pertama-tama mungkin yang paling mau ditanyain oleh Tribuners adalah bagaimana konsep dari tim kampanye Sehati sendiri sampai Kak Andi Seto dan juga Ibu Reski Muflihati sendiri dianggap paling dekat dan paling mewakili generasi milenial dan Gen Z nih di Kota Makassar. Itu konsepnya apa nih yang berupaya untuk dibangun? Konsep yang kami bangun ya, khususnya Kakak Seto dan Kakak Kiki itu menurut saya sangat mencakup milenial. Oke. Karena berbeda dengan kampanye-kampanye yang biasa. Yang biasanya kalau untuk sekarang kampanye-kampanye yang kita lihat biasanya di skip kalau betul-betul kampanye. Oke. Iya. Terlalu tegang begitu. Oke. Nah, yang dibangun oleh Kak Kiki dan kami Sehati Media Center itu bagaimana milenial dan Gen Z itu nyaman. Oke. Iya. Nyaman dengan konten-konten kami dan cara belusukannya beliau. Mungkin ada tambahan dari Kakak Ketua. Jadi kurang lebih kita ajak Kakak Seto Reski ini berkampanye itu langsung ketemu dengan milenial dan Gen Z. Oke. Jadi kayak kita belusukan, kita sambil bikin konten, sambil ya membawa politik yang gembira seperti dari pesan dari Kakak Seto dan Reski. Oke. Nah, sebelum saya mau melangkah ke pertanyaan berikutnya, kita coba intip sedikit ya Tribuners. Di belakang ini ada main visual ya dari pasangan Sehati ya Kak ya, betul? Yeah. Ini kalau saya tebak ini terinspirasi dari Dilan Milea nggak? Cocok atau enggak nih? Atau hampir ya? Iya, hampir. Jadi konsepnya semacam anak muda, fresh, dan sebenarnya kalau kita lihat visual identity oleh calon-calon anggota legislatif atau calon wali kota yang lain itu kan biasanya adalah yang tegas-tegas atau yang strong-strong tuh biasanya pasti fontnya udah jelas banget, yang font yang formal dan seterusnya. Kenapa Sehati milih main visual yang bentuknya seperti ini? Oke, kalau jawaban itu Kak, sebenarnya kami pun ya bergabung di tim Sehati itu karena lihat ini. Oke. Iya, kami baru bergabung. Sangat menarik. Kami baru bergabung dan kami lihat memang kayaknya ini the real milenial. Pasangan calon pemimpin yang menurut kami ini the real milenial yang dimana mungkin kita bisa lebih mudah untuk bisa berinteraksi dan mereka bisa jadi wadah untuk kami ke depannya yang anak-anak muda ini milenial Gen Z yang dimana
lebih produktif dengan kreativitas yang kami buat. Akhirnya kemudian ya kami tertarik untuk bergabung di tim Sehati. Oh, oke. Jadi bukan dari kami, Kak. Oh, oke, bukan dari. Iya. Tapi ini yang menarik kemudian kakak-kakak untuk bergabung dengan tim Sehati. Kalau boleh tahu berarti gabung di tim kampanyenya Sehati, tim pemenangan Sehati udah dari kapan? Kak Bambang? 2 bulan nih. Enggak lah, belum sebulan. Oh, belum sebulan, oke. Satu bulan. Oke, boleh diskusi aja dulu. 1 bulan. Oke, tapi berapa lama pun sudah bergabung, tapi tentunya sudah merasa paling cocok memang bergabung di tim Sehati ya Kak ya. Nah, lantas melihat mungkin kakak-kakak selama ini juga banyak ikut terjun melihat interaksi masyarakat, khususnya Kak Seto dan juga Kak Reski dengan pemuda-pemuda dari generasi milenial atau generasi Y, atau juga dengan generasi Z atau Gen Z. Nah, lantas bagaimana sih kakak-kakak melihat mungkin harapan atau selera-selera dari generasi-generasi tersebut yang saat ini mungkin paling mengemuka nih atau paling banyak? Ya. Jujurly anyway literally, memang saya itu memang orangnya dari beberapa tahun belakang yang tidak pernah memang sentuh yang namanya politik. Oke. Tapi pas saya lihat Kak Kiki ini, saya ketemu luar biasa. Itu kayak auranya itu kayak aura kayak berteman. Oh ya, oke. Auranya berteman. Saking sehatinya saya pakai ini, nail art. Boleh diperlihatkan nggak ke Tribuners? Wah. Nail artku ini bentuknya love, ini love. Bentuknya love, wah. Ya, warnanya biru dan ada biru. love-nya. Dan saya memang sudah sehati sekali, Mei. Oke. Bos bukan cuma kau, rambutku warna biru. Rambutnya biru. Ya. Pokoknya sehati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul. Ya. Dan yang kusuka juga dari Kak Kiki dan Kak Seto itu cara belusukannya beda. Oh, gimana tuh? Beda dia. Dia kayak ngajak ngemil. Oke. Jadi kayak dia mau ke salah satu tempat. Pasar Cido ya. Contoh kayak Pasar Cido. Dia tuh kayak nelpon, ayo belanja-belanja di sini, ayo kita ini. Ayo kita beli ini gurita, beli banyak saya beli itu. Gurita, cumi-cumi, paus enggak ada. Nggak ada. Iya. Dari situ kayak santai sekali. Enjoy. Betul-betul enjoy. Oke. Itu yang buat saya tertarik bergabung di Sehati. Iya, kurang lebih ya seperti mereka itu positive vibes lah kan. Nah, dan kami ini saya juga kan sebagai milenial dan mungkin teman-teman yang lain yang Gen Z itu mereka butuh wadah, Kak. Contoh saya bikin kemarin itu event combat sport. Sportainment terbesar di Indonesia Timur dan pertama kali. Dan izinnya susah sekali. Iya, karena mungkin pemerintah kita ini belum open minded. Entahlah pemerintah atau perangkatnya mungkin yang dimana menganggap event ini baru. Sedangkan kan kita belajar dari kota-kota lain itu sudah mengadakan bahkan beberapa season. Ya, di kota-kota lain sudah beberapa season. Iya, tapi di Makassar kayak susah sekali. Ini event apa ini, seperti apa? Padahal ini bisa jadi wadah, ya kan kita kenal Kak di Makassar sering tawuran, sering ribut. Ini ada wadahnya nih sekarang kita buat. Tapi kok kayak susah sekali untuk terrealisasi. Akhirnya kemudian kami menganggap kita butuh sosok pemimpin yang bisa open minded. Yang bisa mengerti kaum milenial Gen Z ini maunya apa. Nah, seandainya mungkin Kak Seto yang duduk kemarin atau sudah jadi wali kota lihat event seperti itu pasti antusias dan bahkan support. Belum duduk saja sudah support. Iya, dan beliau ini salah satu mungkin pemerhati tinju. Jadi beberapa kegiatan itu memang sering hadir di acara tinju. Nah, makanya kemarin di acara kami beliau juga hadir sebagai tamu. Oke. Nah, kalau misalnya memang kita membahas tentang bagaimana mengembangkan minat-minat dan juga bakat-bakat dari seluruh pemuda yang ada di Sulsel, kalau dari Kak Seto dan Kak Reski sendiri, apakah di Sehati ini memang ada yang digagas juga mungkin yang bentuknya berkepanjangan selain dari pelaksanaan event dan seterusnya yang tugasnya adalah untuk mewadahi anak muda? Ada nggak Kak programnya? Yang saya baca ada Kak. Visi misi program itu yang paling saya tanda itu di Creative Hub. Creative Hub. Iya. Bentuknya seperti apa Creative Hub itu? Kurang lebih mungkin akan menjadi wadah semua para pekerja seni, penggagas kreatif. Ketika mau melakukan sesuatu atau melakukan sebuah kegiatan, event dan lain-lain itu nanti akan ada wadahnya sendiri.
Oh, oke. yang akan menjadi mungkin prioritas juga. Oke, oke. Nah, saya mau coba pastikan lagi kakak-kakak ini berarti mewakili generasi milenial Iya. juga kan ya kak? Ya? Iya. Milenial atau milenium atau kolonial? Apa saya itu? Apa tuh? Kalau dia ini baby alien Kak. Oke, mewakili generasi milenial Dan yang Gen Z. mungkin ya Ya. dan Gen Z yang dapat kita katakan ada di dalam lingkarannya Kak Sehati ya, Iya. dari pasangan Sehati sendiri. Gimana sih kakak-kakak kemudian men-setting ya dalam tanda kutip atau mungkin mencitrakan Sehati, pasangan Sehati ini sendiri untuk perform di media sosial, apalagi dua generasi tadi memang paling banyak berinteraksi dan melihat serta mungkin menilai dari sosial media. Itu gimana tuh Kak settingan-settingannya di media sosial? Nah, kalau itu Kak, memang di tim saat ini komplit. Oke. Dan saya anggap keren sih, karena kita ada Muda Sehati, Oke. ada teman-teman Sehati official yang memang meng-create konten, dan ada kami sebagai konten kreatornya. Oke. Di media center itu sendiri, kita bikin konten kampanye itu beda Kak. Oh, Nah, konseptornya itu Bambang. Iya. Jadi contoh misalnya beberapa tahun belakangan ini kita mungkin mengambil kiblat cara kampanye Prabowo Gibran, Sandiaga Uno, yang dimana ketika jalan-jalan ada teman-teman kreator di sampingnya, tidak melulu tentang harus membahas politiknya, Ya. tapi bagaimana mereka bisa mendekatkan diri dengan anak-anak milenial, Gen Z, bagaimana mereka bisa berbaur langsung sama calon pemimpinnya. Nah, contoh Bambang juga bikin konten itu yang sebenarnya tidak terlalu hard selling. Ya. Contoh kemarin kita bikin konten ya, Bikin konten. sambung ayat itu sampai viewsnya berapa ratus ribu ya? Udah mau 500.000 kayaknya. Wow. Iya. Oke. Itu cuma yang kayak kita sambung-sambung ayat. Iseng-iseng konten spontan. Iya. Nah kami, Hui, langsung lagi saya terlambat. aduh, Harusnya huinya sama. nah itu yang jadi ciri khas kami Kak. Jadi kami akan memperkenalkan sosok calon pemimpin kita, setelah dikenal, akhirnya disukai. Oke. Ketika sudah disukai, insya Allah dipilih. Iya. Kalau sudah cinta pasti sehati. Kalau sudah cinta pasti sehati. Kalau dari Kak Bambang sendiri sebagai istilahnya konseptor ya berarti Iya. ya Kak Bambang ya salah satunya. Itu sebenarnya terinspirasi dari mana dan kenapa memilih untuk saya setting begini saja ini barang. Karena kebetulan saya memang kontenku random. Oke. Random. Dan konten random itu bagaimana tadi? Tumbuh kumisnya saja random Kak. Ya, tidak ini sebenarnya LDR Ki. Iya, agak ada jarak. Ada jarak. Kalau saya menerapkan ini Kak, ya seperti yang saya bilang tadi, enggak harus Ji terlalu ini loh pilihannya, ini, enggak harus Ji. Ya, enggak tahu. Saya kalau Mesti tegang lah. iya, enggak mesti juga jadi enggak tahu apa mau aku bilang. Kita pakai cara sendiri lah ya. Ya. Oke. Berarti sebenarnya secara garis besar enggak ada pakem-pakemnya gitu Iya. kayak. Kalau mau juga aku jelaskan secara detail, Kak. Bocor-bocor Ki nanti konsep. Nanti ada Takutnya diambil. Iya. Karena jadi pura-pura enggak tahu saja. Oh, Dek. tidak oke, memang enggak oke. tahu. Itu saja dulu. Oke. Nah, terus gimana nih kakak-kakak melihat mungkin interaksi dari Gen Z ke Kak Seto ataupun Kak Reski Sehati ya, bagaimana interaksi yang mereka tampilkan gitu, entah mungkin saat berkampanye, apa mungkin yang paling banyak menjadi harapannya teman-teman Gen Z dan juga generasi milenial, dan mungkin bagaimana paling banyak komentar-komentar yang muncul nih di akun sosmednya Sehati. Ya. Kemarin kita bikin waktu Car Free Day. Oke, Bikin waktu Car Free Car Day. Free Day. Itu konsepnya cuma jalan saja terus bawa papan bertuliskan kalau sudah nyaman pasti kalau sudah cinta pasti sehati ya, kayak begitulah. Nah, itu banyak komen dan sempat kita polling juga sempat kita polling di beberapa akun. Alhamdulillah sudah diterima. Banyak yang gampang menerima konten yang kami bikin karena memang sangat relate dan sesuai dengan segmennya kita. Oke. Seperti itu Kak. Oke. Nah, untuk performa dari Sehati sendiri di sosial media
baik itu paling banyak mungkin di Instagram ya, Kak? Iya, Instagram. Di Instagram, di TikTok, di Facebook dan seterusnya. Itu memang dalam beberapa waktu belakangan ini sudah mulai menampilkan peningkatan nggak, Kak? Ada semacam peningkatan interaksi dan seterusnya nggak, Kak? Iya, ada. Iya, Ada sangat. peningkatan. Info dari tim itu saat ini untuk millennial Gen Z paling populer memang tim Kak Seto sama Kak Reski. Kak Seto Bahkan sama Kak Reski. kemarin kita meeting sama tim Jakarta membuka tren yang paling tinggi itu di Makassar yang nama paling atas tuh Kak Kiki. Kiki. Oh, oke. Iya, dan memang itu sesuai kita juga. Kita juga survei kemarin dan mungkin kita surveinya kalah sama buzzer. Nah, oke. Nah, makanya di akun pribadi itu pernah Kak, sebelum saya gabung, saya pernah polling. Tidak bisa dipungkiri bahwa yang teratas itu Mulia, Oke. kedua Indira, ketiga Seto, keempat Aman. Setelah kita gabung, kemarin sempat Sehati itu nomor 1. Oh, oke. Kalau di Bambang masih nomor 2. Ya, nomor 2. Kalau di akun-akun sosmed memang masih Mulia nomor 1. Cuma setelah saya polling lagi yang ketiga, wah itu buzzer sudah banyak sekali Kak. Oh, oke. Ya mungkin Iya. ya dikuasai Mungkin buzzer. sebenarnya realnya Sehati nomor 2, nomor 1 Kak Bambang ya. Kayaknya. Iya, Sehati. bisa jadi. Jadi jangan lupa coba saya. Oke. Nah, gimana pun saya memang harus tetap netral ya Kak ya. Iya, iya. Tapi ketika memang ditanyai mengenai pasangan calon yang paling banyak atau yang paling nyantol lah di pikiran saya itu memang adalah Sehati. Pertama karena visualnya di kiri kanan itu memang paling bikin nyaman untuk dilihati lama-lama gitu. Jadi semacam tidak boring dan seterusnya gitu. Nah, mungkin kalau kita tadi bahas tentang bagaimana respon positif dari masyarakat mengenai kampanye dari Sehati dan juga gagasan yang diberikan oleh pasangan Kak Seto dan juga Kak Reski, kita mungkin mulai membahas hal-hal yang udah pasti ada di pemilu atau pilkada serentak. Itu adalah tentang black campaign ataupun negative campaign. Ada nggak narasi-narasi yang paling banyak diterima oleh pasangan Sehati, baik itu di media sosial, Instagram, TikTok, dan seterusnya? Itu apa tuh Kak, black campaign yang paling banyak didapati? Wah, banyak sekali. Boleh ya kita bahas ini ya? Iya, Kak? boleh. Oke. Kalau yang saya baca itu pertama mungkin selalu menggiring opini bahwa Seto ini tidak layak untuk di Makassar karena si Jai pun belum beres. Padahal kan faktanya kita punya data juga yang mungkin akan kita kemas nanti dalam bentuk konten. Jadi semua akan kita counter dengan konten supaya politik Riang Gembira itu betul-betul terrealisasi. Nah kemudian ada juga komentar yang mungkin black campaign serangan ya. Itu seperti utang utang pemerintah lah. Itu nanti kita akan jawab dengan konten. Iya, mungkin seperti itu Kak. Kalau Bambang apa di komentar-komentar? Kalau di saya komentar-komentar, maksudnya kayak kita posting ini, komentar itu dari paslon lain. Iya. Hal seperti itu lumrah. Oke. Harusnya kan contoh kalau Sehati kan, Sehati. Tapi full komen ada sekitar 100 yang dihapus itu komen dari buzzer lah. Iya. Kita hapus karena menurut kami ayolah saling menghargai. Iya. Kalian juga bikin konten. Silahkan komen di sana. Iya. Bikin lapaknya sendiri lah. Betul. Kita di lapak sendiri kok dibanjiri kalian. Kita bikin konten juga bukan untuk kalian kok. Ya, maksudnya Anda usah komen begitu. Betul. Oke. Nah, ada kalau Kita enggak pernah komen di sebelah. Nah, Saya enggak pernah komen di sebelah. Siapa suruh kau komen juga? Enggak juga ya. artinya sebenarnya mempertegas ya kalau Bang ya. Kalau kita mainnya fair-fairan aja lah. Iya, betul. Politik Riang Gembira lah. Betul, politik Riang. Ini saking ini Kak gondrong bertato saking maunya Riang Gembira ya. Tangannya dia kasih unyu-unyu begitu. Iya. Jadi kalau dia kasih begini ke belakang tangannya, langsung goyang bagaimana Sangat. kalau di belakang? Mungkin kalau saya begini tuh, sangat begini. Maksudnya kendari. Hello Kitty begitu, ternyata. iya. Oke. Nah kalau dari Kak Seto atau Kak Reski sendiri memang apakah rajin juga intip-intip komen-komen yang ada di media sosial atau konten-konten yang dibuat itu gimana tuh respon-responnya nih kakak-kakakku ini? Mereka tuh aktif sekali Kak. Aktif sekali. Oke, aktif Iya, sekali. Aktif sekali. Dan yang lucu kemarin tuh Kak Kiki, kita ngobrol tengah malam kan. Kita itu Oke. sering, nah yang bikin kita nyaman juga itu
Kak sama Kak Seto nih enak sekali diajak sharing. Kayak ada Ngobrol batasnya. dan menerima apapun ide-idenya kita, Betul. gagasan-gagasan yang kita mau garap itu mereka terima. Jadi kalau kayak duduk-duduk misalnya, kemarin ku komen lo yang konten di luar politik ini ya Kak, saya bikin konten sama istri, sama dia komen, mana Alexa, tertambah followers kok lo. Jadi mereka tuh selucu itu. Iya. Jadi Bagus mereka juga. dan mereka memperhatikan apa yang dibikin di sosial media sama tim itu mereka perhatikan semua. Berarti kan Oke. dia baca semua komentar juga. Dia baca semua Iya. komentar. Ada nggak momen-momen kayak Kak Reski atau Kak Seto bilang, ada yang komen begini, coba balas dulu atau apa dulu gitu? Ada nggak Kak? Momen-momen Apa yang kayak gitu? itu malam ada orang yang komen. Hate comment, bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan net comment yang minta rumpis hati juga. Oke. Nggak, aku tahu cerita lengkapnya itu. Yang mana? Ada yang malam-malam jam-jam 4 kayaknya itu kita cerita. Terus Coba kita ceritakan lengkap. ceritakan Tidak, saya tidak ingat lagi. kenapa nu cerita Paeng? Iya, nggak ada aja. Oke, jadi intinya sebenarnya Kak Seto dan Kak Reski memang cukup aktif juga pantau Iya, sosmed pantau dan sosmed. seterusnya. Terus untuk ide sendiri kan paling banyak pasti dari tim kreatif ya Kak ya, dari Kak Adrian dan seterusnya, dan juga dari tim kreatif dan juga tim media. Kalau konten khusus ada nggak ya yang di request langsung dari Kak Seto sama Kak Reski, Adrian mungkin? Tidak ada. Oh, udah ada Tidak ya. ada, iya. Bahkan mereka tuh percaya sekali sama kita bikin, karena mereka itu memang timnya itu terbagi punya segmennya masing-masing. Ya. Oke. Nah soal tadi, sorry panggil awal maka karena kalau Adrian awal ada Adrian temanku. Ya, oke. Ya, Awal, oke. ya. Ya. Dan terus kalau mengenai tadi saya jawab lagi Kak, soal bagaimana responnya Kak Seto sama Reski kalau ada hate comment dan komen di sosial media. Betul. Mereka itu simpel sekali, kayak contoh Kak Seto aku kasih lihat, Kak bagaimana respon tak? Ini kemarin malam ya. Saya, iya biasa itulah. Jadi mereka tuh kayak ya sudah lah, ayolah kita politik yang membeda. Kalau mereka membenci kasih saja apa? Hati gitu. Hati. Iya. Kasih saja mereka komentar positifnya kita. Nggak usah diambil pikiran. Yang penting kita nggak usah jahati orang. Betul. Kita bikin saja kontennya kita tanpa harus menjatuhkan orang lain, sudah mengalir saja padanya. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya melihat bagaimana ketokohan ya dari pasangan-pasangan calon wali kota Makassar, betul secara usia memang kan pasangan Kak Seto dan juga Kak Reski ini yang Iya, paling muda paling pertama. muda. Dan biasanya sebagai orang yang juga agak dekat dengan kehidupan media, konten produksi konten dan seterusnya, biasanya satu kesulitan itu adalah ngebrief talentnya. Nah, di sini kan kalau kontennya sehati berarti talentnya adalah Kak Seto dan Kak Reski sendiri. Itu gimana nih Kak, selama ini ngebrief Kak Seto dan Kak Reski itu agak sulitkah atau cukup lepas di orangnya? Tidak ada kesusahan. Betul. Tidak ada kesusahan. Karena contoh di video yang pertama kita bikin itu kita cuma bilang hafal tidak surah Ar-Rahman. Iya. Ayo kita sambung ayat. Oke. Nah, itu kita secara spontan Uhuy. dari teman dulu, Oke. terus pas dilempar ke Kak Seto, wih dia hafal juga ternyata. Oke. Dia hafal juga ternyata. Nah, dilempar ke Kak Awal, dia hafal juga kan, memang dia hafal. Pas dilempar ke saya langsung tutup sadaqallahul-azim. Padahal kita khawatir loh Kak, ya kan? Siapa tahu Iya. ada yang salah satu, Iya. ternyata beliau juga. Nah itu yang keren Kak. Jadi kita setiap bikin konten itu tidak ada brief. Nggak ada. Udah Tidak mengalir ada brief. aja gitu. Mengalir aja. Nah Iya. kalau mengenai ketokohan. Ketokohan, betul. Nah beliau ini kan Kak Seto sendiri sudah pernah mengabdi 5 tahun di Sinjai, Disenjai. mengabdi untuk 300.000 Ribu. Benar. orang, sehingga mungkin beliau berpikir bagaimana kalau saya bisa mengabdi untuk orang yang lebih banyak. Makanya ke Makassar Kak, karena di Makassar ya memang kita butuh sosok ya, dan ini sosok the real milenial, Ya. bukan milenial yang dipaksakan. Dibikin-bikin. Iya, bukan milenial yang milenial, bukan. Iya, milenialan bukan. Iya, bukan. Beliau Kak Seto konten-kontennya olahraga itu memang
Memang dia ada komunitas. Nah, dia main bola, main Iya. bola, main basket, main iya. badminton, tinju, Jadi memang tidak ada yang dibikin-bikin. Kalau Kak Kiki sendiri juga bisa mengimbangi. Beliau kalau masalah ketua, beliau ini terpilih 2 periode jadi anggota DPRD provinsi. Yang dimana mungkin secara pandangan kita ini anak muda, pemimpin itu janganlah coba-coba. Ini di Kota Makassar kita ada masyarakatnya itu ada 1 juta orang. Betul. Nah, kalau kita pilih pemimpin yang mungkin belum berpengalaman atau mungkin baru mau coba-coba, wah itu kan bahaya juga, Kak. Jadi di Makassar ini kalau mau jadi wali kota sebaiknya jangan coba-coba. Betul. Sebaiknya jangan coba-coba. Iya. Jangan coba-coba. Iya. Nah, kita bahas terkait dengan Black Campaign tadi, balik lagi ya Kak ya. Kalau misalnya memang masih ada beberapa komentar-komentar, buzzer itu kebanyakan memang diupayakan sebisa mungkin dihapus jika ada. Gimana dengan komentar-komentar yang isinya adalah ujaran kebencian, spread hate? Itu kan nggak sedikit tuh yang isinya adalah mungkin paling banyak itu adalah menjatuhkan personal, entah personalnya Kak Seto atau Kak Reski. Itu ditanggapinya seperti apa dan apakah sudah ada yang di counter menggunakan konten kayak tadi yang Kak Awal bilang? Ya, tugas kami sebagai konten kreator atau tim kreatif di media center ini mungkin lebih berfokus untuk meriset dan menampung semua komentar-komentar. Tapi untuk agar tidak mengganggu progresnya kami, itu kita screenshot dan nanti dihapus. Setelah itu kita riset sendiri nih. Oh, misalnya diserang mengenai isu ini, nah kita riset, kita cari, kita cari di Google ini. Nah, setelah itu dapat datanya, kita tanyakan ke tim. Apa nih jawaban dari tim? Apa jawaban dari Kak Seto, Kak Kiki? Setelah dapat jawaban, oh berarti kita sudah punya data dan faktanya seperti apa, baru kita create. Nanti kita bikin konsepnya, mengcounter itu. Buat kontennya. Biar kami tidak usah capek-capek lagi untuk menjelaskan bla bla bla. Cukup silahkan nikmati kontennya kita. Semua program, visi misi dan jawaban atas semua pertanyaan kalian akan kami create dengan konten. Oke. Nah, walaupun mungkin masih belum genap 1-2 bulan ya, belum genap 1 bulan, Kak Awal dan juga Kak Bambang gabung di tim Sehati. Ada nggak momen-momen yang mungkin paling menyenangkan atau paling seru, yang paling susah dilupa mungkin kalau pilkada sudah lewat? Itu momen-momen kayak gimana? Yang paling sedih atau yang paling lucu mungkin yang pernah Kak Bambang lewati apa? Kalau saya pribadi setiap ketemu sama Kak Kiki itu seru. Iya, setiap ketemu pasti seru. Apalagi yang kayak kemarin tuh, yang joget-joget begitu. Bakar-bakar ini gurita yang kemarin itu dan kita menyanyi-menyanyi. Sama kemarin waktu badminton. Itu luar biasa, itu lepas sekali. Main bulu tangkis itu kayak seru. Selesai main bulu tangkis kita nyanyi-nyanyi lagi, itu seru sekali. Dan apapun kegiatannya Kak, kita ujung-ujungnya pasti ngumpul di posko tengah malam. Itu kita evaluasi, ngobrol santai kayak teman Kak. Jadi apa isu hari ini, apa mungkin yang akan bisa kita bikin besok. Nah, dari Kak Seto itu asik sekali Kak. Mungkin kalau teman-teman kenal sama Kak Seto, ya mungkin akan sehati juga. Apalagi Kak Kiki. Kak Kiki itu kita ngobrol begini, tiba-tiba ada yang lapar kah? Yang lapar ya? Tunggu, songkol OTW. Jadi kayak bestie sekali Kak. Anakku saja itu Alexa pertama kali ke posko langsung kayak tantenya. Iya, digendong. Langsung kayak tantenya. Digendong. Istriku juga pas kenal kayak, loh kok mereka ini lebih akrab langsung gitu. Nah itu yang jadi nilai plus Kak. Jadi kita merasa ini tempatnya kami begitu. Ini keluarga baru kami. Bukan sekedar mau berpolitik. Berarti memang ada semacam keramahan yang tidak dibuat-buat ya sama pasangan Sehati, baik itu Kak Seto ataupun paling utama mungkin Kak Reski ya yang paling akrab dengan tim dan juga orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya lah.
Nah, kemudian saya mau bahas tentang salah satu event kemarin, bentuknya itu hampir kayak konser ya. Eh, Mengundang beberapa musisi Oh, di band-band. ini, di Pipo. Iya, di Pipo, Iya. betul. Nah, kalau Kak Bambang sendiri kan memang tugasnya adalah di bagian content creator. Itu ada nggak kita ikut guide, baik itu influencer atau konten-konten creator di Kota Makassar untuk jadi semacam temannya lah sehati gitu. Ada nggak, Kak? Iya. Iya. Nah, itu tadi yang Sehati Media Center ya. Oke. Dan apa yang ini? Iya, kita kan bikin lagi Kak ini yang baru. Kita mau bikin semacam wadah untuk komunitas. Itu namanya Distrik 02. Distrik 02. Iya, Oh, jadi oke. kita bikin wilayah Distrik 02 ini sebagai tempatnya anak muda, Oke. community hub. Nah. Yang dimana komunitas itu bisa mengkreasikan dirinya, kita bikin eventnya, kita wadahi semuanya agar kreativitas mereka bisa tersalurkan lewat saat ini di Distrik. Dan di sisinya juga banyak konten kreator juga. Ya, ada TikToker juga ada. Kalau konten-konten kreator yang di-guide sama tim Sehati untuk program-program yang tadi Kak Awal dan juga Kak Bambang sebutkan sendiri, itu ada nggak kualifikasinya? Misalnya dia konten kreator yang apa ya, yang dari stand up komedian atau kayak gimana, itu ada nggak karakter atau kualifikasi khusus? Tidak ada. Nggak ada Ji ya? Yang penting mau sehati. Yang penting yang mau penting mau sehati. sehati, Iya, oke. yes. Oke. Nah, kemudian balik lagi bahas tentang bagaimana Kak Seto dan juga Kak Reski. Ini saya suka balik belakang karena saya suka sekali memang lihat visualnya, Kak. Ini saya bukan Backgroundnya pagola. yang keren juga. Iya, saya bukan pagola karena memang setiap di jalan lagi capek-capek terus lihat kiri kanan, ternyata kalau misalnya banner dari Sehati itu memang tidak melelahkan lah untuk dilihat gitu. Iya. Nah, balik lagi bahas tentang interaksi bareng sama pendukung dan seterusnya. Apa sih yang mungkin jadi janjinya Kak Seto dan juga Kak Reski kepada dua generasi yang mungkin paling banyak saat ini menjadi pendukungnya gitu, generasi milenial dan juga generasi Z. Untuk sekarang Iya, kalau untuk sekarang kebanyakan orang-orang itu stadion. Oh, stadion. iya. Stadion. Oke, kita ulik nih Kak. Boleh. Nah, Silakan. kalau pandangan kami ya, saya pribadi, kita nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin beberapa periode ke belakang ini pergantian pemerintahan, wali kota, gubernur, semua hampir semua menyentuh isu itu. Betul. Tapi bisa dibilang di tengah jalan putus, Iya. di tengah jalan terhalang. Betul. Mungkin karena kita punya legislatif, kita punya eksekutif, yang dimana mungkin ada juga nih yang swasta, yang dimana tiga ini ketika ada ketidakcocokan, mungkin akan jadi penghalang Kak. Nah di sini kalau kita bahas masalah stadion, ketua DPRD provinsi Kak Cicu itu di tim kita, berarti legislatif di kita. Oke. Yang kedua, Presiden Prabowo, Iya. suara terbanyaknya itu di Makassar, Kak. Jadi ada pesan mungkin ke Kak Seto ini untuk ayo menang di Makassar, supaya semua permintaan masyarakat Makassar ini gampang terrealisasi. Oke. Dari pemerintah kota ke provinsi sampai ke pusat. Betul. Nah, ketika Kak Seto jadi wali kota, sepertinya akan lebih mudah terrealisasi untuk stadion itu sendiri. Nah, contoh mungkin ketika sudah menjabat sebagai wali kota, anggaran kan akan dibahas oleh DPRD. DPRD ketuanya kan Kak Cicu. Iya. Ya mungkin akan lebih mudah lah untuk diberikan pemahaman kenapa kita butuh stadion. Ditambah lagi mungkin Kak Seto sebagai kader Partai Gerindra mungkin bisa langsung meminta kepada kepada presiden terpilih kita, Pak Prabowo. Betul. Nah, sehingga dari beberapa calon ini yang paling kalau kita bicara realistis ya, yang paling bisa merealisasikan itu ya Kak Seto. Nah, Seperti itu.
yang kemungkinannya paling besar Paling dan besar. paling dekat ya Iya. untuk merealisasikan itu. Selain dari stadion, ada lagi harapan yang paling banyak disampaikan, mungkin paling banyak disampaikan di komentar, atau kalau pasangan sehati lagi belusukan itu apa lagi permintaan yang paling banyak selain stadion? Untuk anak-anak Iuran muda juga. sampah. Iya, sampah juga, iuran sampah. Itu Oke. disampaikan sama ibu-ibu itu ya, Dik. Iya, iya. Sudah ada dalam ini Program juga. Iya. akan digratiskan. Akan digratiskan. Oke. Akan digratiskan. Terus Sama ini, baju sekolah. ya baju sekolah, baju sekolah juga. Itu kan sekarang kan banyak mama-mama yang mungkin kalau Kak Kiki itu di setiap kunjungan selalu bilang, Bu, kalau anak-anak tak nanti gratis sekolah dari ujung kaki sampai ujung kepala ditanggung sama pemerintah kota. Kita bisa save uangnya untuk beli skincare kan. Oke. Nah itu jadi bumbu-bumbu ketika kunjungan yang sangat seru. Iya, Jadi pembahasan dan memang itu salah satu program prioritas juga. Oke. Itu akan sangat membantu, Kak. Oke, jadi salah satu misinya mungkin adalah menuju Makassar glowing ya. Iya. Makassar glowing. Kan 2045 emas. Iya. Nah, sebelum jadi emas, Kita glowing dulu. Makassar glowing. Oke. Nah, yang terakhir mungkin sebagai penutup percakapan kita juga ya Kakak ya. Apa yang menjadi harapan dari kakak-kakak sekalian yang merupakan ini istilahnya kalau presiden ini ring satunya Kak Seto, Sehati ya, Kak Seto dan juga Kak Reski. Apa yang menjadi harapannya kakak-kakak untuk seluruh masyarakat di Kota Makassar, khususnya mungkin generasi milenial dan Gen Z yang paling banyak melihat konten-konten dari pasangan Sehati di media sosial? Kalau saya harapanku semoga masyarakat Makassar itu bisa lebih membuka lagi apanya? matanya. Membuka matanya. Sebelum matanya mungkin dibuka dulu kacamatanya. Saya sebenarnya tidur dari tadi. Oke. Saya tidur dari tadi. Oke, membuka matanya. Iya, membuka matanya supaya bisa melihat calon pemimpin. Betul. Iya, karena saya jujur ini pribadi. Saya tidak pernah sekali yang namanya politik. Iya. Tapi pas kenal dengan beliau ini, saya saja tidak tahu. Oh itu calon wakil wali kota. Iya. Oh itu calon wali kota. Saya tidak tahu. Oke. Tapi cara berbicaranya itu caranya kita nongkrong itu luar biasa. Kayak Betul. kayak kalau di Makassar, oi Gang, oke Gang, kayak begitu. Saking santainya. Nah kalau yang masih kayak belum terlalu tahu sama Kak Seto dan Kak Kiki, ini pesan terbuka bisa ke Petarani. Ya, Di kita situ- nongkrong lah Di situ bareng. nongkrong bareng, tidak ada batasan. Oke. Di Nongkrong Petarani bareng. tempat di mana tuh tepatnya? Kak? Tepatnya itu di bekas Ekalot. Oh, Ekalot. oke, Nah, bekas di situ Ekalot. posko pemenangan Sehati. Oke. Datanglah di sana baru bisa dilihat secara langsung. Bisa nongkrong sama kita semua. Pokoknya tidak ada batasan. Oke. Itu harapanmu, Bambang. Nah, harapannya netizenmu ini yang sering kau baca di komentar. Iya. Untuk Iya, ini untuk pasangan calon ini. netizenku. Harapannya netizenmu untuk calon ini. Apa harapannya netizenmu biasa kau baca? Butuh pemimpin yang ini. Nah, dia butuh pemimpin yang mau tanda tangan. Tanda tangan apa itu? Tanda tangan langsung bahwasanya mau bikin stadion. Oke. Nah, itu sudah terjawab. Oke. Oke, yang lain Itu, Ji. itu Paling banyak memang stadion. Sama untuk yang sering motor-motor, Ya. sirkuit. Sirkuit. Oh, Iya. iya. Yang paling banyak itu yang dua itu, stadion sama sirkuit. Oke. Nah, kayaknya bisa nanti saya Biar suruh. nggak ngata-ngata mi anak. Iya, biar nggak kayak ini semua kata-kata semua ini. Anak-anak Kak. Iya, Bre. Oke. Ini 3 bocornya kepala aku saya ini, Kak. 3 bocornya kepala aku saya gara-gara ngata-ngata. Oke. Makanya oke, gondrong, oke. Kak. Oke, habis ini ganti perban, Kak. Iya. Jam 6. Oke, kalau kakak sendiri gimana? Kalau dari saya, ini kan kita segmennya Kak anak muda. Iya, Jadi- iya, betul. Jadi mungkin kalau aspirasinya masyarakat itu mengenai iuran sampah, iuran bayar anak sekolah atau program-program lain yang khususnya mencakup semua masyarakat Kota Makassar, mungkin tidak bisa Kak jelaskan detail Kak.
Tapi kalau untuk anak muda sendiri, milenial dan Gen Z itu mereka memang butuh wadah, butuh pemimpin yang betul-betul milenial, open minded dan menerima semua aspirasi, saran dan masukan dari anak-anak muda. Betul. Nah, karena kalau misalnya pemimpin kita itu tidak terlalu open minded, kita susah juga Kak interaksinya, kita susah juga ajukan proposal ini apa ini Kak, acara apa ini Kak. Nah, tapi kalau anak muda atau milenial pemimpin yang memang notabene beliau ini olahraga hampir semua dia tahu. Event-event hampir semua dia datang. Konser-konser itu Kak, gaul sekali ini berdua. Jadi mereka tuh ketika jadi pemimpin, kita ini anak-anak muda tidak susah lagi jelaskan lagi apa kreativitas yang mau kita buat sehingga bisa dilirik oleh pemerintah. Nah, mungkin itu menjadi dasarnya saya pribadi untuk bisa ikut menjadi bagian dari tim Sehati agar bisa menerima semua aspirasinya nanti anak-anak milenial dan Gen Z dan sebagai wakil mereka untuk bisa lebih diberikan wadah dan diberikan diberikan mereka lebih diperhatikan lah seperti itu mungkin. Oke. Kalau yang tadi kita tanyakan ke Kak Bambang, harapan dari netizen untuk Sehati gimana? Kalau sendiri harapan bacanya? netizen sih sejauh ini ya hampir sama Kak. Hampir sama. Kalau ada yang berani berantas parkir liar. Oh iya betul. Iya. Itu saya sepakat 1000% itu. Iya. Nah itu mungkin saya pikir semua calon pasti akan melakukan itu. Cuma untuk pengaplikasiannya, mekanismenya nanti itu kan ada PD parkir, ada masyarakat yang ini mungkin harus dibina saja. Kita kasih mereka misalnya lahannya mereka ini, ya sudah yuk kita ngobrol bareng, kita kasih wadah kalian, kita bina kalian agar bisa menjadi tukang parkir yang memang terdaftar gitu. Nah itu sudah dibahas juga sama tim bahwa nanti tukang parkir itu mungkin akan kita gandeng juga semuanya. Terus kemudian mengenai stadion mungkin hampir sama juga. Harapan terbesar orang Makassar itu soal stadion. Dan yang paling bisa merealisasikan itu adalah kasih terpikir. Meskipun calon lain mungkin akan menjanjikan itu, tapi merealisasikannya apakah tidak ada halangan nanti ke depannya gitu. Yang ketiga mungkin mengenai iuran sampah, saya juga merasakan itu Kak, tiba-tiba naik. Wah ini kan mungkin kalau ada Kak di rumah mungkin enggak Ji, tapi kalau biasa enggak ada Kak di rumah tiba-tiba orang udah ada yang pegangin ternyata harus bayar sekian, itu akan digratiskan juga. Tapi mungkin mekanismenya nanti seperti apa nanti akan kita update lah. Yang lain mungkin milenial Gen Z itu juga lebih ke wadah mungkin mereka butuhkan. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya Tribuners baik itu di milenial, di generasi milenial, Gen Z atau seluruh generasi lah, kalaupun ada yang mau disampaikan sebagai bentuk aspirasi, sebagai harapan boleh langsung komen aja ya Kakak. Langsung juga ke Petarani. Langsung ke Petarani bicara ngobrol sama kita langsung ngobrol sama Kak Seto. Jadi pokoknya ring satunya Sehati itu gampang jadi temuin. Iya, gampang ya. Bisa minum Kak? Boleh. Nah, ini sama nih pertanyaan terakhir penutup banget, ini saya tanyakan ke semua pasangan calon atau tim pemenang dari pasangan calon wali kota. Kenapa harus pilih Sehati? Minum Maki dulu. Dia lama-lamain. Oke. Kita wipain dulu. Memang ini Kak. Iya, memang kalasi. Oke. Ada itu Bambang yang dipasang dulu gitu. Baru baku lucu-lucu siapa duluan semprot ke studionya orang bilang. Intermezzo gak tau biar Oke. Apa tadi? Kawal. Kenapa harus pilih Sehati? Kenapa harus pilih Sehati? Karena ya bingung Kak juga Kak jawabnya. Aduh. Karena kalau saya pribadi harus Kak kenali dulu. Nah akhirnya saya kenali, nyaman Mak makanya Sehati Mak. Nah kenapa harus pilih Sehati? Mungkin ya kita kenali ini dulu lah. Karena banyak mungkin yang berkomentar siapa ini kan. Ya makanya kenali dulu. Setelah dikenal mungkin akan ikut juga jadi bagian dari Sehati. Kenali, nyaman, pilih Sehati gitu ya. Kalau Kak Bambang? Kalau saya kenapa Sehati? Kenapa bukan Sehati? Kenapa harus yang lain? Iya. Kenapa harus yang lain? Begitu saya Kak. Berarti kalau Kak Bambang sendiri memang karena pilihannya sebenarnya yang cuma Sehati. Saya sudah Sehati banget. Tambahan Kak mungkin ini milah yang paling milenial.
paling milenial, the real milenial itu sih Kak, yang paling penting. Oke, sip. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Kak Awal dan Kak Bambang datang ke studio Tribun Timur. Kita sharing-sharing tadi, ada banyak hal yang dibicarakan, tapi untuk lebih lanjut lagi buat Tribuners yang mau lebih kenal lagi dengan pasangan Sehati dan timnya, boleh langsung datang ke Petarani. Atau langsung komen-komen aja di akun sosial media di Sehati Media Center. Sehati Media Center. Jangan lupa tentunya pada pelaksanaan pilkada mendatang, datang ke TPS dan gunakan hak suara kalian. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa Tribuners. Kak bisa dibawa pulang. Boleh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.